Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak kelas 7. Selamat bergabung dengan SMP Negeri 2 Maus. Semoga sehat selalu. Ini adalah biodata Bapak Sugiono. Bisa dilihat? Nama: Bapak Sugiono SPD, mengajar matematika kelas 9E sampai H, kelas 7F sampai H. Alamat rumah: Jalan Gereja, RT 4 RW 2 Adipala. Nomor HP 081 327 202 648. Materi MPLS yang akan disampaikan yaitu pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh masa pandemi COVID-19. Materi MPLS siswa baru SMP Negeri 2 Maus tahun pelajaran 2021-2022. Pembelajaran masa pandemi COVID-19 dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Lebih dari 91% populasi siswa di dunia telah dipengaruhi oleh penutupan sekolah karena pandemi COVID-19. Belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020. Peran penting guru. Yang pertama, membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Yang kedua, melibatkan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. Pembelajaran jarak jauh. Ruang, waktu, metode, media komunikasi, lembaga formal. Pembelajaran daring, online learning, memanfaatkan berbagai tools interaksi daring, tidak terikat jarak namun terikat waktu. Karakteristik interaksi. Karakteristik pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, terpisah antara guru dan pengajar. 2. Ada pengaruh dari suatu organisasi pendidikan yang membedakannya dengan belajar sendiri di rumah. 3. Menggunakan media untuk mempersatukan pengajar dan siswa. 4. Penyediaan komunikasi dua arah. 5. Kemungkinan pertemuan sekali-kali untuk keperluan pembelajaran dan komunikasi. 6. Proses pendidikan yang hampir sama dengan proses produksi. Pembelajaran jarak jauh. Ada prinsip pembelajaran dan metode. Skema pembelajaran jarak jauh. Bagaimana desain dan implementasi pembelajaran jarak jauh? Fasilitas pembelajaran jarak jauh. Akses ke pembelajaran daring. Sumber belajar digital. Fasilitas pembelajaran jarak jauh. Siaran pembelajaran melalui TV dan radio. Bisa dilihat. Fasilitas pembelajaran jarak jauh. Penyediaan kuota gratis atau murah. Relaksasi penggunaan dana BOS. Permendikbud 19/2020. Pengertian pembelajaran jarak jauh.
Konsep inti dari definisi-definisi yang diberikan adalah siswa memiliki kebebasan dalam memilih. Siswa bertanggung jawab terhadap proses belajar mereka, memiliki kebebasan dalam menentukan kecepatan belajar, tempat belajar, waktu belajar, dan proses belajar mereka. Peraturan yang diberikan kepada mereka sangat minimal. Tujuan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk menghasilkan individu-individu yang mandiri dan otonomi. Dalam hal ini, organisasi SPT berperan sebagai fasilitator dengan penyediaan beragam pilihan bahan ajar, media, layanan, dan penilaian hasil belajar. Kelebihan pembelajaran jarak jauh bisa dilihat di layar. Yang pertama, peserta didik dapat belajar tanpa dibatasi waktu, tempat, dan jarak. Hal ini memberikan peluang bagi mereka yang sudah bekerja, namun masih ingin meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya. Kedua, lebih efisien dari segi biaya karena tidak memerlukan ruang belajar dan pengajar. Ketiga, peserta didik menjadi lebih aktif dan lebih mandiri dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, dalam era digital ini, interaksi antara peserta didik dan pengajar dapat dilakukan sesuai dengan ketersediaan waktu mereka. Kelima, peserta didik dapat mengakses atau mereview bahan pelajaran setiap saat. Keenam, penyelesaian materi disesuaikan dengan kemampuan dan waktu peserta didik. Jika peserta didik memiliki semangat dan kemampuan menyelesaikan modul lebih cepat, maka ia bisa menyelesaikan pembelajaran lebih cepat. Kelemahan pembelajaran jarak jauh dapat dilihat di layar. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Ketiga, pemahaman terhadap materi. Keempat, minimnya pengawasan dalam belajar. Kelima, sulit untuk mengontrol mana siswa yang serius mengikuti pelajaran dan mana yang tidak. Keenam, pembelajaran lebih banyak bersifat teoretis dan minim praktik karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa. Hambatan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, tidak bisa bertanya langsung kepada guru. Yang kedua, kesulitan memahami pelajaran. Yang ketiga, kurang konsentrasi. Yang keempat, bosan. Kelima, jaringan internet kurang memadai. Keenam, tidak bisa bertanya langsung pada teman-teman. Yang ketujuh, tidak ada yang mendampingi belajar di rumah. Kedelapan, tidak memiliki perangkat digital, smartphone, laptop, tablet, dan sebagainya. 9. Jaringan listrik kurang memadai. Ciri pembelajaran online. Yang pertama, bertumpu pada kemandirian peserta didik dalam belajar. Yang kedua, penggunaan media elektronik berbasis komputer. Yang ketiga, pemanfaatan berbagai fungsi media elektronik sehingga disebut sebagai multimedia. Yang keempat, penggunaan hardware, software, dan jaringan internet. Teknologi dalam pembelajaran online atau kelas online. Spektrum Practice Distance atau online learning. Dapat dilihat di layar. Perangkat alat pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, menggunakan laptop, menggunakan smartphone, menggunakan modul belajar, menggunakan tablet, dan menggunakan komputer.
Media pembelajaran jarak jauh. Ada Google Formulir, Google Classroom, LMS Schoology, aplikasi Zoom, Google Meet, Edmodo, WebEx Meet, webinar, dan lain sebagainya. Pengertian Google Formulir dapat kalian lihat di layar. Kegunaan Google Formulir memiliki 4 kegunaan. Dapat kalian lihat di layar. Contoh tampilan Google Formulir. Gambar dapat dilihat di layar. Pengertian Google Classroom. Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan murid. Kelebihan Google Classroom dapat kalian lihat di layar. Tampilan Google Classroom dapat kalian lihat di layar. Contoh kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tugas siswa setelah menyimak video MPLS, materi pembelajaran jarak jauh. Tugas siswa adalah jelaskan menurut pendapat kalian mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Jawaban ditulis pada kertas, ditulis nama, kelas, nomor absen di pojok kanan atas. Kemudian difoto dan dikirimkan ke nomor WhatsApp 081 327 202 648. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap prokes, jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker.